Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Eka Pramasti dari Prodi Ilmu Gizi Universitas Alma-Ata. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan tentang patofisiologi diabetes mellitus. Apa sih patofisiologi diabetes mellitus itu? Yuk mari kita simak. Patofisiologi diabetes mellitus itu terbagi menjadi dua, yaitu DM tipe 1 dan DM tipe 2. DM tipe 1 yaitu penyebabnya adalah autoimun, sedangkan DM tipe 2 adalah resistensi insulin. Tipe 1 terjadi pada usia muda, kalau DM tipe 2 pada usia tua. Mekanisme pertama autoimun, dia akan merusak sel-sel beta pankreas. Kerusakan sel beta pankreas ini akan mengakibatkan produksi insulin yang rendah. Karena produksi insulin yang rendah, maka glukosa darah tidak dapat masuk ke dalam sel sehingga terjadi hiperglikemi atau glukosa darah yang tinggi. Kemudian DM tipe 2 bedanya pada dua ini yaitu sel mengalami resistensi insulin. Jadi sel-sel pada tubuh kita itu tidak dapat menerima insulin. Akhirnya insulin itu tidak dapat bekerja pada sel tersebut. Nah, akibatnya glukosa darah tidak dapat masuk ke dalam sel. Kemudian akibatnya sama, yaitu glukosa darah yang tinggi atau hiperglikemi. Hiperglikemik memiliki banyak komplikasi. Yang pertama, pada orang yang hiperglikemik, tubuh kita akan melakukan suatu mekanisme kompensasi. Yang pertama adalah liposis. Kenapa terjadi liposis? Karena pada hiperglikemi kadar glukosanya tinggi, karena insulin tidak mampu memasukkan glukosa tersebut ke dalam sel. Akhirnya terjadilah liposis. Liposis ini adalah pemecahan lemak menjadi asam lemak. Asam lemak ini dia dapat memasukkan sel dan digunakan untuk energi alternatif. Pemasukan asam lemak dalam sel ini dia tidak membutuhkan insulin, maka tubuh melakukan liposis. Nah, tetapi hasil sisa dari liposis ini adalah keton. Keton ini dia bersifat asam sehingga dapat mengakibatkan KAD. KAD sendiri ini ada mekanismenya. Kalian bisa melihat pada mekanisme KAD. Kemudian, akibat dari hiperglikemi kedua adalah gluconeogenesis. Karena pada hiperglikemi, tubuh kita atau sel-sel pada tubuh kita itu mengiranya kadar glukosa kita itu sedang rendah, sehingga merangsang pembentukan berlangsungnya gluconeogenesis. Gluconeogenesis ini dapat memperparah hiperglikemi, karena hiperglikemi yang sangat parah itu bisa mengakibatkan HHS, yaitu hiperglikemik hipermolar non ketotik. HHS ini ada mekanismenya juga. Selanjutnya, sel-sel kita itu kekurangan glukosa karena glukosanya itu tinggi di dalam pembuluh darah dan rendah di dalam sel-sel. Akibatnya kita akan mudah lapar dan banyak makan. Dan proses makan itu sendiri ada mekanismenya. Kemudian hipermolar diuretik atau volume urin yang banyak atau tinggi. Volume urin yang tinggi ini dapat mengakibatkan dehidrasi karena cairan-cairan tubuh itu terbuang dalam urin yang dapat mengakibatkan polidipsi atau urin berlebih. Kemudian polidipsi itu akan mengakibatkan haus dan dehidrasi, dan haus sendiri itu ada mekanismenya juga tersendiri. Ini adalah mekanisme dari lapar yang melalui hormon insulin. Pertama, ketika glukosa rendah, maka insulin juga akan rendah. Meskipun dalam diabetes, kasus diabetes glukosa tertinggi, tetapi kadar insulinnya rendah. Kalau DM tipe 1 dan DM tipe 2 juga mekanismenya sama, seperti ini, kadar insulin yang rendah akan menurunkan simpanan lemak tubuh sehingga simpanan lemak tubuh turun, maka leptin juga turun. Leptin yang turun ini dia akan merangsang neuron penghasil NPY di hipotalamus. Kemudian insulin yang rendah juga akan merangsang NPY di hipotalamus. Selanjutnya, neuron penghasil NPY ini mengeluarkan NPY atau neuropeptida Y. Kemudian neuropeptida Y inilah yang akan membuat kita merasa lapar. Untuk mekanisme hausnya, sel-sel yang kekurangan cairan ini akibat dari mekanisme HHS mengakibatkan sel kurang cairan. Sel kurang cairan akan merangsang pusat haus di otak.
Nah, itu tadi pembahasan yang saya jabarkan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.